Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3 pada tema 7 dengan materi pembelajaran yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian berita kepada orang lain baik secara lisan ataupun lisan. Bila kita berdekatan, komunikasi akan disampaikan melalui lisan atau perkataan. Nah, jika kita berjauhan, komunikasi akan dilakukan dengan alat komunikasi. Nah, sebelum mengenal tulisan, zaman dahulu komunikasi jarak jauh digunakan dengan menggunakan asap. Dengan membakar asap, asap akan mengepul ke atas dan di situ pesan akan tersampaikan kepada orang yang dituju. Selain asap, orang zaman dahulu juga menggunakan alat yang berbunyi untuk menjadikan alat komunikasi. Contohnya di Indonesia adalah kentungan. Nah, seperti gambar di samping. Nah, ini adalah contoh gambar dari kentungan yang digunakan untuk sebagai alat komunikasi di Indonesia. Kentungan dibunyikan sebagai tanda bahaya untuk memberi tanda kepada warga atau masyarakat sekitar. Nah, ketika tulisan mulai dikenal, manusia menggunakan kain atau kulit hewan atau kulit kayu sebagai alat untuk menulis dan menyampaikan berita. Penyampaian pesan dilakukan oleh seorang kurir atau seseorang yang berjasa mengantarkan surat dari alamat ke alamat lainnya. Nah, karena pengiriman dengan jasa kurir itu memakan waktu yang cukup lama, manusia akhirnya menggunakan merpati seperti gambar di samping untuk mengirim pesan. Nah, merpati ini dilatih terlebih dahulu agar bisa mengirim pesan sesuai kepada alamat yang dituju. Nah, dengan perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi, maka surat akan dikirimkan menggunakan alat transportasi seperti kapal, pesawat, dan lain-lain. Dengan perkembangan zaman, akhirnya ditemukan sebuah alat yang dinamakan telepon. Nah, sekarang jadinya komunikasi jarak jauh bisa digunakan dengan telepon. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin maju, orang makin jarang menggunakan yang namanya pos atau mengirim surat melalui pos karena itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan perkembangan zaman, telepon sudah ditemukan dan perkembangan zaman terus-menerus, internet akhirnya dapat membantu manusia untuk mengirim surat melalui email atau SMS. Nah, keunggulan dari mengirim pesan melalui email atau SMS yaitu yang pertama adalah pesan dapat langsung diterima. Kedua, prosesnya lebih cepat daripada mengirim surat melalui pos. Dan ketiga, lebih praktis. Cara berkomunikasi ada berbagai macam. Nah, hal itu tidak terlepas dari perkembangan dari zaman dahulu. Zaman dahulu orang menggunakan asap untuk sebagai alat komunikasi jarak jauh. Nah, asap ini sering digunakan oleh warga atau yang tinggal di pegunungan atau yang tinggal di hutan sebagai tanda dari mereka bahwa mereka berada di sana, atau sebagai tanda-tanda lainnya yang mereka tujukan kepada orang yang dimaksud. Nah, pada perkembangan selanjutnya,
Cara berkomunikasi dilakukan dengan cara surat menyurat, seperti yang kita bilang tadi, yaitu dengan cara mengirim surat melalui pos. Nah, terus dari pos, orang yang bernama kurir akan mengirim surat kita tersebut kepada alamat yang kita tuju. Pada zaman kerajaan, pesan ditulis melalui kain, potongan kayu, daun lontar, batu lempeng, atau kulit binatang. Pada masa penjajahan Belanda, kegiatan mengirim surat menyurat sangat berkembang pada masa itu, sehingga dibangunlah sebuah kantor pos pertama kali di Indonesia yang terletak di Jakarta, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar di samping, anak-anak ustazah bisa melihat bahwa ini adalah contoh bangunan kantor pos pertama kali yang ada di Indonesia. Dengan perkembangan yang sangat pesat dengan mengirim surat menyurat itu, maka pemerintahan Belanda membuka cabang kantor pos di seluruh Indonesia. Selain dengan surat, sejarah perkembangan cara berkomunikasi dengan tulisan juga sempat menggunakan telegram. Nah, telegram itu apa? Nah, telegram adalah penyampaian pesan secara singkat dengan cepat. Namun, telegram semakin ditinggalkan. Dan sekarang, telegram hanya digunakan untuk instansi pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi sekarang, kita dapat mengakses yang namanya surat elektronik atau biasa disebut dengan email. Nah, surat elektronik ini adalah surat yang digunakan atau yang dikirim dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan email ini, kita dapat mengirim pesan dengan orang yang sangat jauh, bahkan di luar negeri. Kita dapat mengirim pesan melalui email atau surat elektronik. Nah, dengan seperti ini anak ustazah pada tahu ya, dari zaman dahulu hingga sekarang bagaimana cara perkembangan teknologi komunikasinya. Sampai di sini dulu pembelajaran tema kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.